Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kita semua. Dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi corona ini. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi, program studi farmasi semester 4. Dalam mata kuliah Entrepreneurship dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mede Andriani MPharmSci. Saya sendiri dari perwakilan kelompok 26 yaitu Evi Erdiana Malu dan rekan saya Nopri Dayanti. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yaitu deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan ini materi untuk memahami cara membuat unsur bisnis plan. Materi ini menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Jadi, ini adalah awal mula suatu usaha didirikan. Kemudian masuk ke deskripsi perusahaan yang pertama, yaitu ada data perusahaan. Data perusahaan ialah data tentang suatu usaha. Data suatu usaha itu ada nama, tempat, basis operasi, dan bentuk usaha. Nama ini merujuk ke nama suatu usaha tersebut. Misalnya, yaitu susu kedelai murni asli. Tempat ini menunjukkan di mana usaha tersebut berdiri atau dijalankan. Kemudian basis operasi, yaitu apa basis yang digunakan dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut. Kemudian ada bentuk usaha. Bentuk usaha ini merujuk pada bentuk usaha yang dijalankan dalam bentuk makanankah, minumankah, atau jasa. Kemudian ada data pengusaha. Data pengusaha ini merupakan data dari seseorang yang mendirikan usaha. Di antaranya nama. Nama ini ialah data nama dari orang yang mendirikan usaha tersebut, kemudian tempat tanggal lahir orang dari nama ini, kemudian ada pendidikan terakhir dari orang tersebut, dan nomor handphone. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu struktur organisasi dan job description. Di sini, job description di antaranya ialah pimpinan atau manajer yang memimpin dari produksi atau usaha tersebut. Kemudian ada bagian produksi, ada bagian pengadaan bahan baku, ada bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Setiap bagian ini mempunyai perannya masing-masing untuk mendukung atau agar usaha tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Kemudian masuk ke alasan pemilihan bisnis. Ini merupakan deskripsi perusahaan yang keempat. Ini alasan pemilihan bisnis merupakan latar belakang atau awal mula yang membuat orang tersebut beralasan menciptakan atau mendirikan suatu bisnis atau usaha. Jadi di sini perlu kita garis bawahi, yaitu latar belakang yang orang tersebut beralasan. Kemudian kita masuk ke contoh alasan pemilihan bisnis tadi. Di sini saya mengambil contoh dari pembuatan susu kedelai. Di sini alasan dari orang tersebut mendirikan usaha susu kedelai itu adalah karena susu kedelai itu sebagai minuman fungsional. Minuman fungsional ini karena mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Tujuan dari produk ini bagi konsumen ialah bagi konsumen yang memperhatikan kesehatan. Jadi di sini ada alasan dan tujuannya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 26. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.